Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, assalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah wa la hawla wa la quwata illa billah. Para pemirsa Bangka Pos dimanapun Anda berada, bagaimana puasanya, bagaimana ibadahnya bulan Ramadan? Ketahuilah bahwasanya Islam diutus kepada kita, salah satu fungsinya adalah untuk memperbaiki akhlak manusia. Rasulullah pernah bersabda, innama bu'itsu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya kami ini diutus, aku diutus untuk menyempurnakan akhlak manusia. Akhlak manusia, kita disuruh untuk menyempurnakannya. Sekarang kita ingin bertanya, atau kita bertanya, apa sih akhlak yang baik itu? Bagaimana sih akhlak yang baik menurut syariat Islam? Apakah akhlak baik itu adalah memiliki karakter pendiam? Apakah itu disebut akhlak yang baik? Apakah akhlak yang baik itu adalah orang yang tidak banyak bergaul? Apakah demikian akhlak yang baik? Ataukah akhlak yang baik itu adalah diam saja ketika dia dizolimi oleh orang? Apakah demikian akhlak yang baik? Nah, tentu kita harus mengetahui definisi akhlak yang baik sebagaimana yang disebutkan oleh para ulama. Akhlak yang baik terkandung di dalamnya beberapa hal. Yang pertama, akhlak yang baik adalah wajhan talak, yaitu wajah yang berseri-seri ketika berjumpa dengan saudaranya. Hendaklah ketika dia berjumpa dengan saudaranya, dia berusaha untuk mengucapkan salam dengan wajah yang berseri-seri. Dengan sifatnya yang demikian, maka dia disebut sebagai orang yang berakhlak baik. Bisa dibayangkan kalau kita bertemu dengan orang tetapi berwajah masam, tidak pernah menyapa, tentu kita katakan dia kurang akhlaknya, kurang adabnya. Tetapi kalau kita misalnya bertemu dengan orang, walaupun kita mungkin dalam keadaan banyak masalah, tapi tetap kita berusaha menyapa dan tetap untuk tidak menampakkan wajah yang masam kepada saudara kita. Kemudian akhlak yang baik yaitu mereka yang badlun nida, yaitu yang suka menolong saudaranya. Menolong saudaranya yang mengalami kesulitan. Menolong tidak hanya dengan harta, tetapi menolong juga dengan tenaga, semampu kita. Kalau seandainya ada orang yang mereka cuek, tidak pernah memperhatikan, tidak mau menolong, maka dia tidak disebut dengan orang yang akhlak yang baik. Orang yang bakhil, tidak pernah bersedekah, padahal sedekah itu tidak akan mengurangi hartanya. Mana qasat sadaqatun min mal, sedekah tidak mengurangi harta, tapi dia pelit, maka dia tidak disebut dengan orang yang berakhlak baik. Maka disebut orang yang bakhil, pelit, bahasa Bangkanya. Medit itu lebih parah daripada pelit. Maka dia tidak disebut dengan akhlak yang baik. Yang ketiga, orang yang berakhlak baik adalah orang yang kaful adza. Dia tidak suka mengganggu orang lain. Lisannya dia jaga tidak menyakiti hati orang, tidak mengganggu tetangganya dengan perbuatan dan dengan perkataan. Dia berusaha untuk tidak ganggu orang. Intinya, tidak merugikan orang lain. Maka, kalau seandainya ada seorang yang suka mengganggu orang lain, seperti misalnya mengganggu orang tidur dengan suara yang berisik, atau membuang sampah sembarangan. Sering kita temukan orang-orang membuang sampah sembarangan. Ya, terutama di kota kita, kota Pangkal Pinang, jangan sampai ya banyak sampah, maka dia tidak dikatakan akhlak yang baik karena dia telah mengganggu orang saudara muslim yang lain. Padahal di antara cabang keimanan yang paling rendah adalah imatatul adza anit thoriq, yaitu menyingkirkan gangguan dari jalan. Itu cabang iman yang paling rendah kata Rasulullah SAW. Maka bagaimana dengan iman orang yang buang sampah sembarangan, mengganggu jalan, mengganggu ketertiban? Tentu kemana imannya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan yang terakhir, orang yang berakhlak baik adalah orang yang sabru alal adza. Dia bersabar atas gangguan orang lain. Tidak semua kejahatan orang harus kita balas. Kita lihat mana yang harus kita lawan, mana yang harus kita lakukan perlawanan, dan mana yang kita harus bersabar. Hendaklah kita sabar, as-sabru alal adza. Ini penting sekali para ikhwas sekalian, agar kita semua tidak mudah emosi, tidak mudah terprovokasi, dan memiliki hati yang tenang. Tidak ada kebencian karena kesabaran atas gangguan orang lain. Maka 4 hal inilah karakter orang yang berakhlak baik. Semoga kita semua diberikan anugerah untuk berakhlak baik, terutama di bulan puasa ini. Bulan puasa
adalah bulan pembentukan akhlak. Maka kalau kita benar-benar berpuasa, mudah-mudahan terkumpul 4 akhlak yang baik selama bulan Ramadan ini. Ini saja dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.